Teman-teman sekalian, saya dari PT Primadata Solusindo Mandiri akan membagikan video-video pendek yang membahas mengenai topik-topik akuntansi, ekonomi, keuangan, dan juga bisnis. Saya berharap topik-topik yang saya akan bagikan nanti bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, mari kita lihat apa yang akan menjadi topik yang akan kita bahas pada sesi ini. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang akan menjadi topik yang akan kita bahas pada sesi ini, yaitu Finance for Non-Finance Manager. Nah, topik ini saya buat untuk teman-teman manajer non keuangan. Nah, kemudian pada bagian ini ada beberapa hal penting yang saya mau sampaikan sebagai pendahuluan, yaitu yang pertama adalah objektif atau tujuan atau sasaran. Jadi yang menjadi objektif saya, yaitu saya berharap pada akhir pembelajaran ini, saya berharap teman-teman sekalian mampu memahami teori dan konsep akuntansi keuangan serta mampu mengaplikasikan di dunia kerja, sehingga teman-teman sekalian bisa berpartisipasi secara aktif dalam rangka pengambilan keputusan bisnis, mengevaluasi kondisi perusahaan, dan juga mengevaluasi kinerja manajemen. Nah, itu yang menjadi objektif dari saya. Kemudian pemahaman tentang laporan keuangan. Nah, teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui bahwa laporan keuangan itu dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disebut dengan prinsip pengakuan atau disebut juga dengan prinsip accrual. Jadi prinsip pengakuan ini adalah merujuk kepada pengakuan terhadap pendapatan dan juga pengakuan terhadap beban. Nah, kemudian hal lain yang juga perlu teman-teman pahami adalah bahwa urutan-urutan akun dalam laporan keuangan juga ada aturan-aturannya. Nah, kemudian penafsiran tentang laporan keuangan itu biasanya dilakukan dengan pengungkapan rasio-rasio keuangan. Nah, jadi penting buat teman-teman sekalian untuk memahami, sebab rasio-rasio keuangan itu dapat digunakan untuk menginterpretasikan kejadian-kejadian masa lalu dan juga harapan-harapan masa depan. Nah, ini penting buat teman-teman sekalian untuk memahaminya, sebab kalau tidak susah buat teman-teman sekalian untuk mengevaluasi kondisi perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengelolaan kas. Jadi perusahaan penting untuk mengelola kas dengan baik, terutama dalam jangka pendek itu adalah mengelola modal kerja. Jadi apabila perusahaan tidak melakukan pengelolaan kas dengan baik, maka bisa saja perusahaan itu akan mengalami kesulitan keuangan atau sering juga disebut dengan kesulitan likuiditas. Nah, namun sebaliknya, apabila terdapat kas terlalu banyak pada perusahaan, hal ini juga merupakan sesuatu yang kurang baik, karena artinya bahwa perusahaan itu tidak efisien. Nah, oleh sebab itu perusahaan atau teman-teman sekalian harus mengelola kas perusahaan pada tahap efisiensi. Nah, di samping itu ada beberapa hal yang teman-teman sekalian juga bisa perhatikan di dalam pengelolaan kas, itu adalah
rencana penjualan kredit, kemudian pendanaan jangka pendek bisa menggunakan jaminan piutang, lalu tingkat produksi diusahakan pada posisi break even atau titik impas. Nah, seperti itu. Jadi pengelolaan kas perusahaan itu sangat penting dilakukan. Jadi teman-teman sekalian harus memahami bagaimana mengelola kas perusahaan dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya nilai waktu dari uang. Nah, secara konsep perusahaan memahami bahwa nilai penerimaan dan pengeluaran itu tidak akan selalu sama dari waktu ke waktu. Demikian juga halnya dengan harga produk. Nah, hal ini menunjukkan konsep nilai waktu dari uang. Nah, konsep nilai waktu dari uang ini juga sering disebut dengan konsep diskonto atau net present value. Nah, konsep net present value ini biasanya digunakan oleh investor untuk melakukan valuasi atau penilaian terhadap sebuah proyek yang baru atau sebuah proyek yang direncanakan. Nah, di samping ada konsep-konsep lain yaitu payback period atau periode pengembalian investasi, kemudian profitability index, dan juga ada internal rate of return. Nah, ini konsep-konsep ini dipakai oleh investor atau perusahaan untuk melakukan valuasi atau penilaian terhadap sebuah proyek sebelum proyek itu dinyatakan wajar untuk direalisasikan atau dilanjutkan. Nah, seperti itu. Hal ini penting buat teman-teman untuk pahami. Kemudian selanjutnya macam-macam beban. Nah, secara operasional perusahaan itu memiliki dua macam beban, yaitu beban variabel dan beban tetap. Nah, karakteristik dari beban variabel itu adalah berfluktuasi mengikuti aktivitas bisnis. Nah, jadi apabila aktivitas bisnis meningkat, maka beban variabel juga ikut naik. Demikian pula sebaliknya. Nah, ini beda halnya dengan beban tetap. Jadi beban tetap itu tidak mengikuti aktivitas bisnis, jadi tidak berfluktuasi. Bahkan ketika aktivitas bisnis nol, maka beban tetap itu akan selalu muncul. Nah, beban tetap ini bisa menjadi murah dan juga bisa menjadi mahal. Nah, beban tetap akan menjadi mahal apabila tingkat produksi menurun atau sebaliknya. Nah, beban tetap ini sering juga disebut dengan leverage atau pengungkit. Jadi leverage ini sangat bermanfaat dipakai untuk melihat dampak peningkatan produksi terhadap laba. Nah, seperti itu, itulah macam-macam beban. Kemudian selanjutnya ada dampak utang terhadap perusahaan. Nah, untuk mendanai aktifanya, perusahaan dapat menggunakan pendanaan yang bersumber dari utang jangka panjang atau modal sendiri atau saham. Nah, kombinasi seperti ini sering disebut dengan struktur modal atau capital structure. Jadi pada kondisi perusahaan tidak mempunyai utang pajak, maka mekanisme manapun atau kedua mekanisme ini tidak akan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan investor atau perusahaan. Namun demikian, jika perusahaan memiliki utang pajak yang harus dibayarkan, maka pembiayaan aktiva dengan menggunakan utang jangka panjang bisa menjadi pilihan yang baik, karena utang bisa menjadi faktor untuk menghemat pembayaran pajak. Nah, kemudian utang juga dapat meningkatkan risiko perusahaan. Nah, namun demikian,
dengan meningkatnya resiko perusahaan, maka perusahaan juga bisa mengharapkan peningkatan return atau peningkatan laba. Jadi high risk, high return. Seperti itu. Teman-teman sekalian, jadi itu beberapa hal sebagai pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kemudian juga teman-teman sekalian dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi ikuti terus video-video dari saya, dari kami, sehingga teman-teman sekalian tidak kehilangan informasi-informasi yang menarik sehubungan dengan accounting atau akuntansi, keuangan, ekonomi, dan bisnis. Nah, jika teman-teman sekalian memiliki pertanyaan atau mempunyai pertanyaan, silahkan mengirimkan email ke alamat email yang sudah saya cantumkan di masing-masing presentasi. Nah, untuk saat ini, untuk sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.